Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, pagi. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Apa benar ini dengan rumahnya Bapak F? Ya, betul. Yang saya sendiri. Ini siapa ya? Perkenalkan Pak, saya Navita Febrianti, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan keperawatan. Saya sedang dinas di Puskesmas Tambun Selatan. Saya Bapak F. Ada perlu apa ya? Mari masuk. Silakan duduk dulu, Sus. Saya panggilkan Ibu. Pagi Sus. Bu, saya Suster Novi. Saya sedang dinas di Puskesmas Tambun Selatan dan saya ditugaskan untuk memeriksa anggota keluarga yang sakit. Lalu tercatat bahwa 4 hari yang lalu Ibu pulang dari Puskesmas untuk memeriksa kondisi kesehatan Ibu. Oh, begitu. Begini, saya ditugaskan dari Puskesmas untuk memeriksa dan memberikan informasi terhadap penyakit anemia pada ibu. Bagaimana Pak, Bu, apakah bersedia? Sus, boleh. Saya cek dulu keadaan ibu dengan mengambil darah untuk melihat berapakah HB ibu sekarang. Silakan Sus. Itu artinya HB ibu masih rendah dan dibutuhkan penanganan. Saya dalam 1 minggu ini dinas dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi Bapak dan Ibu bisa tentukan bisanya jam berapa dan pada hari apa. Silahkan Bapak dan Ibu berdiskusi dulu untuk pertemuannya, bisanya di hari apa dan di jam berapa. Kalau begitu mulai besok aja, Sus. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sekitar jam 11 aja ya, Sus. Baik, jadi besok hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 saya akan kesini lagi. Nanti besok itu kegiatannya saya akan pemeriksaan dulu kondisi ibu nih. Terus kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak dan keluarga terkait dengan perawatan ibu yang sudah dilakukan selama ini. Lalu nanti ada pertemuan berikutnya. Baru saya memberikan beberapa informasi agar Bapak dan keluarga dapat merawat ibu dengan baik. Mengingat kondisi kesehatan ibu saat ini yang sangat berpengaruh terhadap kehamilannya. Maaf sebelumnya Pak, Bu, di sini Bapak dan Ibu tinggal sama siapa saja ya? Ya, ini anak pertama saya Sus. Jadi saya tinggal berdua sama suami. Jadi besok adik saya akan datang menemani saya. Berarti besok kan adik dari Ibu sudah di sini. Jadi mungkin bisa dengan Bapak saling bantu untuk merawat Ibu. Ya Sus. Apakah Bapak dan Ibu sudah jelas dengan perencanaan yang akan kita lakukan dalam seminggu ini? Sus, kami sudah paham dan mengerti. Sudah paham dan mengerti, saya tanda tangani ya. Ya, silahkan dengan ditandatanganinya surat persetujuan ini. Berarti saya sudah sah untuk melakukan pembinaan pada keluarga Bapak selama 3 hari dengan jadwal seperti tertera dalam surat perizinan tersebut. Saya ulangi kembali, kita selama 3 hari ke depan akan melakukan pertemuan dengan jadwal sebagai berikut. Besok Selasa 13 Oktober 2020, saya akan memeriksa kondisi ibu setelah kondisi ibu terlebih dahulu dan akan menanyakan beberapa hal kepada keluarga. Lalu nanti hari Rabu 14 Oktober 2020, kita akan berbincang tentang anemia terutama pada ibu hamil. Dan di hari terakhir, Kamis 15 Oktober 2020, saya akan menjelaskan tentang makanan wajib yang bergizi untuk dikonsumsi oleh ibu. Untuk kegiatannya sendiri, waktunya kurang lebih 30-60 menit ya. Apakah ada yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup, Sus. Kami sudah paham dan bersedia. Baiklah, karena Bapak dan Ibu sudah paham dan jelas dengan rencana kegiatan yang akan kita lakukan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan kalau Ibu dan Bapak ada merasa perlu diinformasikan seperti perubahan jadwal, Ibu bisa berkontak dengan nomor telepon saya XXXXXX. Dan saya juga minta nomor telepon Bapak dan Ibu barangkali saya ada perubahan kegiatan. Sus, ini nomor saya. XXXXX. Baiklah Pak, Bu, saya besok siang akan kembali ke sini lagi untuk melakukan kegiatan yang sudah kita sepakati tadi. Terima kasih Pak, Bu, saya permisi dulu. Baik Sus, terima kasih atas kunjungan dan bantuannya.
Iya Ibu, terima kasih kembali. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam sus. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Suster Novi, mari silahkan masuk. Terima kasih Bu, bagaimana kabar Ibu? Sehat? Syukur Alhamdulillah, apakah ada anggota keluarga yang lain Bu? Yesus, kenalkan adik saya, baru pulang dari Jogja, akan menemani saya sampai saya melahirkan nanti. Oh iya, bagus. Berarti Ibu ada yang bisa menjaga dan mengawasi kesehatan Ibu, apalagi Ibu sedang hamil dengan disertai anemia seperti yang pernah kita sepakati pada saat pertemuan pertama kemarin. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terkait kondisi Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi Ibu, juga tentang tugas keluarga dalam melakukan perawatan kesehatan Ibu selama ini. Ya, suster. Apakah Ibu merasakan ada keluhan hari ini? Yesus, saya masih lemas dan pusing. Tadi pagi juga saya masih pusing setelah dibantu adik saya dan saya tidur. Sekarang pusingnya agak hilang. Iya Ibu, pusing pada penderita anemia itu pasti terjadi. Hal ini karena pemasukan oksigen berkurang akibat yang mengangkutnya sedikit, yaitu yang disebut HB. Apakah Ibu sudah tahu penyakit Ibu itu apa? Ibu setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan hasil keadaan umum Ibu baik. Kesadarannya kompos mentis atau sadar penuh. Berat badan saat ini 60 kilo, tinggi badannya 158 cm. Tekanan darahnya 100/70. Nadinya 80 kali per menit. Untuk pernafasannya 20 kali per menit. Dan suhu Ibu 36 derajat Celcius. Berat badan Ibu 60 kilo. Dan puncak rahimnya 30 cm. Untuk HB terakhir dicek berapa ya Bu? Dan kapan terakhir kali diceknya? Kemarin dicek di puskesmas, hasilnya 8, sus. Oh, itu artinya HB Ibu rendah, makanya Ibu mengalami pusing terus. Itu yang disebut anemia. Menurut Bapak dan Ibu, anemia itu apa ya? Enggak, sus, seingat saya sih begitu. Ya suster, seingat saya juga kata dokternya anemia itu kurang darah sus. Benar apa yang Bapak Ibu sebutkan, jadi anemia itu tidak memiliki sel darah merah yang cukup pada kondisi Ibu sedang hamil. HB itu harusnya di atas 13 karena ini akan berpengaruh pada bayi yang dikandung Ibu. Untuk meningkatkan HB itu bisa melakukan beberapa kegiatan diantaranya makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, telur, dan Ibu harus meminum vitamin yang diberikan dari petugas kesehatan setiap kali kontrol. Menurut Bapak dan Ibu, tanda dan gejala anemia itu bagaimana ya? Dan gejalanya itu pusing sama lemas suster. Iya benar, tanda dan gejala anemia itu pusing, merasa lelah dan lemas, wajah tampak pucat, sering pusing, nafsu makan berkurang. Untuk makanan dan minuman yang dianjurkan untuk Ibu, makanan dengan pola gizi seimbang, makan makanan selingan pada pagi, siang dan sore hari. Tidak ada pantangan selama hamil, jangan minum jamu, minuman keras atau merokok. Seperti itu ya sus. Iya Pak, lalu apa yang keluarga lakukan apabila Ibu sedang merasa pusing? Kemana biasanya Bapak atau Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan? Ke rumah sakit sih, sus, konsultasi kandungan saja. Tapi baru-baru ini ke puskesmas karena sering pusing-pusing. Baik, jadi seperti itu ya Pak. Bapak kemarin ke puskesmas dikasih obat tidak? Sus, dikasih waktu itu. Sebentar ya sus, saya ambil obatnya dulu. Untuk aktivitas sehari-hari, Ibu apa masih bisa dijalankan seperti biasa atau bagaimana Bu? Sebenarnya masih bisa sih, sus, asal bukan aktivitas berat seperti yang mungkin mengharuskan terlalu lama berdiri. Ke kamar mandi saya masih sendiri, asal lantainya tidak licin, lagi pula pusingnya juga tidak setiap waktu. Biasanya kalau tidur cukup tidak begitu berasa pusingnya, sus. Saya mulai merasa gejalanya kambuh lagi atau bagaimana nantinya akan langsung kami periksa ke pelayanan kesehatan seperti waktu ke puskesmas kemarin. Apalagi sekarang sudah ada Mbak Vi
di sini jadi bisa membantu saya merawat istri. Baiklah, kalau memang seperti itu, Pak, Bu. Berarti Bapak dan Ibu sudah paham tentang kondisi Ibu saat ini. Lalu perawatannya seperti apa baiknya dan sudah paham juga terkait penggunaan pelayanan kesehatan. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak, Bu? Nah, cukup paham suster, nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan, saya akan menghubungi suster. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, besok di jam yang sama saya kembali lagi ke sini untuk membahas tentang kondisi Ibu lebih jauh lagi. Saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Sus, terima kasih banyak, Sus. Terima kasih sus. Iya, sama-sama Bapak, Ibu. Terima kasih juga sudah mau bekerja sama. Saya pamit ya, Pak, Bu. Assalamualaikum.